Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan channel saya, Landakku YK, channel yang membahas tentang landak mini. Oke, seperti janji yang di Instagram, saya akan memberitahu tips triks untuk memelihara landak mini. Sekarang masuk ke tips yang cara mengkawinkan landak mini. Bagaimana sih cara mengkawinkan landak mini? Yang pertama, kalian harus siapkan tempat untuk perkawinannya. Kalian bisa menggunakan box ukuran 45 liter atau 60 liter atau laci. Saya akan tunjukkan, itu ada di depan kalian. Yang pertama, yang itu ukuran 82 liter, yang kedua 45 liter, yang ketiga opsi laci. Bagaimana cara setting dalam laci, dalam box, dalam itu nanti saya akan kasih di pojok kanan atas. Yang laci bisa, tapi saran saya jangan kelamaan kalau dalam laci karena tempatnya yang sempit. Itu cukup untuk satu, tapi untuk mengkawinkan aja nggak apa-apa seharian. Biasanya ada itu kawin sekitar 1 hari sudah bisa terpantau. Atau menggunakan yang opsi kedua, yang box ukuran 45 liter itu bisa kalian gabungkan, tapi juga nggak lama-lama banget karena itu tempatnya juga lumayan sempit ya. Sedengan itu tempatnya sedengan. Nah, kalau yang opsi ketiga itu bisa kalian gabungkan selama seminggu, tapi kalau saya itu jarang sekali menggabungkan selama itu. Saya menggabungkan cuma sehari semalam biasanya. Itu alhamdulillah sudah terbuai. Tergantung pejantanan yang Anda punya itu usia berapa. Kalau usianya sudah 6 bulan ke atas, insya Allah cepat. Tapi kalau masih di bawah itu ya bisa jadi ya atau tidak. Kalau saya saranin tempatnya ini, kalian bisa gunakan kecil, sedang atau besar. Oke. Terus yang kedua, kalian harus punya landak mininya tentunya, yaitu jantan dan betina. Yang jantan dan betina ini usahakan usianya di atas 6 bulan ke atas ya. Misalnya yang jantan usia 6 atau 7, yang betina usia 6 atau 7, atau lebih bagusnya 8, bagus sekali. Tapi usia 7 atau 6 juga nggak apa-apa, sama usianya juga nggak apa-apa. Lebih tua yang betina nggak apa-apa, lebih muda yang jantan juga nggak apa-apa, lebih muda yang betina maksudnya ya juga nggak apa-apa. Yang penting di atas 6 bulan. Terus yang ketiga, kalian harus siapkan tempat minum dan tempat makan. Kita harus menggunakan heading box. Saya gunakan heading box itu cuma untuk landak mini yang sendiri. Kalau yang sedang dikawinkan jangan menggunakan heading box karena mereka akan kejar-kejaran, takutnya nanti merusak suasana. Jadi cuman siapkan aja tempat botol minum seperti itu. Terus wadah makan. Wadah makannya dari kaca, usahakan agar kenapa? Agar tidak mudah jatuh. Saya ambilkan contoh wadah makan dari kaca ya, seperti ini. Tentunya ini dari kaca ya. Kalian bisa tonton menyeting kandang juga. Nanti akan saya kasih tahu di kanan atas, melihat tips melihara landak ini menggunakan kaca seperti ini, yang bentuknya seperti ini. Ini sangat cocok buat landak mini karena landak mini suka naik di sini, dan nanti ini bisa kembali lagi. Nah, tumpangin nanti bisa kembali lagi seperti itu. Jadi saya saranin pakai seperti ini. Tapi kalau di daerah kalian nggak ada ya gunakan asbak atau apapun yang berat yang tidak bisa digulingkan. Nah, ini landak mini saya yang jantan. Ini usianya sekitar 6 bulan. Ini misalnya ideal, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar juga. Ini saya. Ini sedikit nakal ya. Jadi ini akan saya masukkan kandang nanti. Ini yang jantan ya. Cara membedakan jantannya nih. Bentar. Untuk
Username-nya nanti saya fotokan biar lebih mudah lagi, jadi kalian nanti bisa simak foto setelah ini. Oke, yang selanjutnya kalian harus punya betinanya juga, misalnya yang sudah saya sebutin tadi. Oke, terus langsung alas kandangnya bisa menggunakan kain atau menggunakan wood pellet, serbuk kayu. Setahu saya cuma itu sih. Kalau pasir kucing, saya dulu pernah tanya, katanya nggak recommended. Ini saya juga nggak berani merekomend untuk kalian semuanya pecinta landak mini seperti saya. Nanti kalian satukan saja landak mini dalam sebuah kandang itu. Yang tiga saya taruh depan itu seperti contoh video berikut ini. Oke, setelah kalian campurkan seperti tadi, kalian sudah terpantau mereka saling kejar-kejaran seperti itu ya, sampai kalian mantau mereka kawin. Oke, itu kalian tunggu selama 30 sampai 35 hari. Saran saya, gabungin lagi. Kalian pisahkan landak mini dari jantan ke betina, kalian pisahkan, kalian campurkan lagi setelah beberapa minggu. Misalnya minggu pertama kalian campurkan, terus kalian pisah lagi. Minggu kedua kalian gabungkan lagi, terus pisah lagi. Minggu ketiga kalian gabungkan lagi sampai mereka tidak mau kawin lagi. Itu tandanya sudah hamil insya Allah. Terus saya lagi, landak mini yang betina yang dipindah ke jantan, bukan yang jantan dipindah-pindah ke betina, tapi yang betina pindahkan yang ke jantan. Soalnya apa? Biar yang betina endus-endus bau si jantan sudah menyebar, jadi dia sudah mengenal sebelum berkenalan gitu. Landak mini kawin akan ditandai dengan suara decit-decitan. Nah, itu tandanya sukses. Dan jangan
jangan sesekali mengganggu. Tempatkan landak mini kalau bisa tempat yang tertutup atau tempat yang gelap, jangan yang tempat yang terbuka. Tempat terbuka juga nggak apa-apa, tapi lebih baik di tempat yang tertutup ya. Ngeten pun. Terus landak mini juga butuh waktu berdua. Di video yang tadi saya pantau itu cuma gambaran seperti itu proses perkawinannya. Selebihnya lagi kita pasrahkan kepada pejantannya. Terus landak mini yang itu bagus dikawinkan, maksudnya itu yang sehat dan jangan yang galak. Kalau bisa mencari indukan yang tidak galak, kan ada landak indukan yang galak, dia cuma cari yang halus, meskipun galak tapi dia merundukkan. Saya punya landak mini indukan itu galak, dia menggigit yang jantan saat saya kawinkan. Itu bahaya sekali karena apa? Bisa melukai si jantannya. Jadi kalau kalian mencari indukan ya memang sulit. Kalau kita harus ngecek indukan, gimana sih cara ngecek indukan yang baik, atau gimana sih cara memilih landak mini yang baik, nanti saya akan kasih videonya setelah ini di beda lain video. Karena saya habis ini mau membuat video atau memberitahu kalian bagaimana sih merawat landak mini yang lahiran, karena saya juga mempunyai landak mini yang baru lahiran. Oke, untuk tips-tips mengkawinkan landak mini mungkin sampai sini. Oke, jangan lupa juga pakan ya. Pakan itu harus selalu stay food. Mereka food apa sih yang bagus untuk landak mini? Bisa tonton di video-video sebelum ini karena saya sudah mereview dan unboxing pakan untuk landak mini. Sebenarnya itu dalam proses pengkawinan landak mini itu kalian juga harus punya tempat, kalian harus punya niat. Karena apa? Membutuhkan tempat yang banyak ya, karena nanti akan berkembang biak. Kecuali kalian itu merawat landak mini ini untuk bisnis, nah beda lagi. Kalian melakukan sehemat mungkin untuk merawat, tapi kalian mendapatkan hadiah yang banyak, itu sebenarnya gak bagus, gak baik, karena kalian sama saja menyusahkan landak mini tapi kalian meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Tapi kalau kalian nanti merawatnya terlalu berlebihan atau merogoh kocek dompet atau uang yang sangat banyak sekali, kalau kalian jual lagi terus kalian akan merasa rugi, itu juga tidak baik. Yang penting itu sedengan, pemberian pakan sedengan, pemberian tempat juga sedengan, pemberian alas tempat juga sedengan, perawatannya juga sedengan. Jangan setengah-setengah, yang penting sedengan dengan setengah itu beda. Setengah itu agak nggak niat, kalau sedengan itu niat tapi nggak kebangetan, nah gitu. Laci dan box itu fungsinya nanti saya akan bikin video lagi juga, apa sih keunggulan dan kekurangan dari segi kandang yang ini akan saya bikin videonya. Wah, ini banyak sekali ini videonya, akan saya langsung bikin habis ini. Oke, cukup segini saja landak mini, proses pengawinan landak mini atau tips-tips mengkawinkan landak mini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.